Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Miss Desni Nurdianti SSM Hum dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Radityo Purnomo, mahasiswa Prodi Teknologi Informasi dari Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendikia, Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pentingnya bahasa Indonesia dalam kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Pentingnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, karena bahasa Indonesia ini sebagai alat penghubung kita, yaitu sebagai alat komunikasi atau alat interaksi kita yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa, yaitu untuk menjembatani budaya. Seperti yang kita tahu, masyarakat kita terdiri dari berbagai macam suku bangsa, yang terdapat pula berbagai macam bahasa daerah. Nah, bahasa Indonesia ini kita gunakan sebagai alat penghubung untuk macam-macam suku bangsa tersebut. Yang kedua yaitu untuk memperkuat identitas. Memperkuat identitas di sini maksudnya yaitu untuk mempertegas kalau kita ini adalah warga negara Indonesia. Yang ketiga, untuk menghindari konflik. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu masyarakat kita terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Nah, untuk menghindari konflik, sebaiknya kita gunakan bahasa Indonesia karena di beberapa daerah ada kalimat yang sama tapi artinya berbeda. Seperti misalnya gedang. Gedang itu di satu daerah disebutnya pepaya, di daerah lain disebutnya pisang. Nah, daripada untuk terjadi masalah, lebih baik kita gunakan bahasa Indonesia saja. Kemudian berikutnya bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, yaitu sebagai simbol kebangsaan, yaitu sebagai simbol kedaulatan dan keberadaan bangsa Indonesia. Yang kedua, warisan budaya. Warisan budaya di sini maksudnya membangun rasa kebangsaan di dalam diri kita terhadap budaya di Indonesia. Yang ketiga, untuk menghubungkan generasi. Nah, di sini tuh lumayan penting karena seperti yang kita tahu, berbagai generasi itu berbeda bahasanya. Seperti misalnya gen alpha maupun gen Z itu berbeda. Nah, sebaiknya kita gunakan bahasa Indonesia agar kita mengerti maksud dan tujuannya. Kemudian, bahasa Indonesia adalah sebagai alat komunikasi resmi. Yang pertama, dalam ranah pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai pengantar utama dalam sekolah maupun universitas. Maksudnya di sini itu dalam pendidikan kita mengutamakan bahasa Indonesia, kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat penghubung kita, alat komunikasi, agar kita menyampaikan maksud kita dalam mengajar. Yang kedua, dalam pemerintahan, digunakan dalam dokumen resmi agar mempermudah urusan-urusan dalam kenegaraan. Yang ketiga itu dalam kehidupan sehari-hari, digunakan pada saat kita berinteraksi sosial di tengah masyarakat yang beragam. Contoh konkret pentingnya bahasa Indonesia, yaitu seperti belanja di pasar tradisional. Kalau kita ini pergi ke pasar misalnya, nah bahasa Indonesia ini kita gunakan sebagai alat tawar-menawar, yaitu sebagai alat tawar-menawar. Yang kedua itu sebagai diskusi sekolah, maksudnya di sini tuh sebagai kerja kelompok atau interaksi antara guru dan murid gitu. Maksudnya itu sebagai alat penghubung kita agar memudahkan maksud dari ucapan yang kita ucapkan. Kesimpulannya, bahasa Indonesia mempersatukan seluruh lapisan masyarakat dari berbagai suku, budaya, dan latar belakang, menjadi jati diri bangsa yang memperkuat identitas nasional, serta berperan sebagai alat komunikasi esensial dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa ini merupakan fondasi utama dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa,
sekaligus menjadi penggerak kemajuan bersama menuju masa depan Indonesia yang lebih maju. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua semakin mencintai bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.